bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Nah, ini perkataan yang viral ya. Fir'aun, ya begitulah pokoknya ucapannya. Kita ulang lagi. Fir'aun yang namanya Jokowi oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi lagi sebuah video yang mana ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya videonya ya, dimana Cak Nun mengatakan dengan jelas bahwasanya Jokowi disamakan seperti Fir'aun katanya. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir biar gak ketinggalan video berikutnya. Seperti yang teman-teman telah ketahui bahwasanya di Al-Quran itu ada cerita tentang kerajaan yang disebut dengan Fir'aun, dimana ini ada kerajaan yang sangat zolim sekali ya, yang sangat diktator, pokoknya buruk sekali kerajaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk memberikan nasihat kepada raja-raja Fir'aun. Namun raja-raja Fir'aun menolak nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam, bahkan melakukan perlawanan, sampai pada akhirnya singkat cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kerajaan Fir'aun dengan menenggelamkannya di lautan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan mumi-mumi Fir'aun ini sebagai pelajaran buat kita semua bahwa dahulunya ada kerajaan atau pemerintahan yang sangat zalim sekali. Keterangan ini terdapat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Jadi memang sampai saat ini muminya Fir'aun masih ada, yang mana ini disimpan di dalam sebuah museum yang ada di Mesir. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92 yang saya baca tadi, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Memang pada kenyataannya banyak para pemimpin kerajaan, bahkan pemerintahan, kita sebut saja di negara Wakanda, yang lengah terhadap cerita-cerita tentang Fir'aun ini, padahal sudah diabadikan muminya, ceritanya sudah jelas tertulis di Al-Quran, tapi mereka tidak belajar dari cerita Fir'aun. Kalau saja mereka mau melihat dengan jelas bagaimana cerita tentang Fir'aun ini, mungkin mereka berpikir dua kali untuk menzolimi rakyatnya. Nah, dalam hal ini Cak Nun menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Wah ya, kita kan tahu tadi ya bahwasanya Fir'aun itu begitu zolim sekali sampai diceritakan di dalam Al-Quran, bahkan jasadnya, muminya diabadikan. Cak Nun menyamakan itu dengan Pak Jokowi. Bagi saya ini vulgar banget ya, karena dalam hal ini Cak Nun menyebutkan nama Pak Jokowi secara langsung lalu disamakan seperti Fir'aun. Coba kita simak ya videonya. Saiki nekon-nekon. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Oke, ini ada kaitannya dengan pemilu ternyata. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Nah, ini perkataan yang viral ya. Fir'aun, ya begitulah pokoknya ucapannya. Kita ulang lagi. Fir'aun yang namanya Jokowi oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Oh, Pak Antoni Salim, pengusaha sukses di Indonesia, disamakan dengan Korun. Wah, Korun ini memang terkenal orang yang kaya raya ya. Bahkan kuncinya aja, kunci gudang hartanya aja itu begitu banyak ya, sampai diangkat dengan pengawal-pengawalnya yang berbadan besar. Nah, ini disamakan dengan Pak Antoni Salim ya. Kita dengar namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ya. Jadi Pak Luhut juga kena nih dalam kritikan ini ya, coba. 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ya. Oh, kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan disamakan seperti Haman. Haman ini bisa dikatakan sebagai menterinya Fir'aun. Haman ini mengurusi segala urusan di kerajaannya Fir'aun ya, bisa dikatakan menteri segala urusan di dalam kerajaannya Fir'aun. Lalu disamakan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini juga vulgar kata-katanya ya, karena langsung menyebutkan 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun
Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe ono sing menang. Oh, saya ngerti nih maksudnya ya. Coba kita ulang lagi dari sini ya. Ini berkaitan dengan pemilu teman-teman ya. Kita dengarkan ya. Saiki nek kon takon, misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Jadi maksudnya Cak Nun di dalam video ini bahwasanya yang akan bertanding di pemilu 2024 nanti tidak akan menang karena di pemilu ini sudah ada pemenangnya yang sudah disiapkan dan ini sudah diatur oleh yang disebutkan tadi Cak Nun di dalam video ini. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang ket saiki. Wis ana sing menang. Saya tidak tahu perkataan Cak Nun ini benar atau tidaknya ya. Yang jelas perkataan Cak Nun ini tentunya bisa memberikan dampak kepada masyarakat bahwasanya tidak mau mencoblos di tahun 2024 karena menganggap bahwasanya ini sudah diatur, pemenangnya sudah ada gitu. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini katakanlah pihak lawan dari kubu politiknya Pak Jokowi ya, sampai saat ini masih terus berjuang ya seperti Pak Anies Baswedan ya, masih optimis mengumpulkan suara kemana-mana untuk tahun 2024 nanti. Memang kalau kita bicara politik itu tidak menentu teman-teman ya. Lawan itu bisa seketika menjadi kawan. Kawan bisa seketika menjadi lawan. Masih ingat kan dulu pemilu yang lalu bagaimana Pak Prabowo menjadi lawannya Pak Jokowi dan sekarang ya jadi satu tempat. Ya tidak ada yang salah juga dengan hal-hal seperti itu karena memang begitulah politik teman. Seperti apa yang saya katakan tadi, ya lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa seketika menjadi lawan. Kembalikan lagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia melihat perpolitikan di Indonesia. Jangan sampai kita dibutakan dengan tokoh-tokoh politik yang ada. Jikalau teman-teman yang menonton video ini mau menjadi salah satu pendukung tokoh politik yang akan maju di tahun 2024 nanti, lihatlah dengan kacamata Islam, dengan kacamata syariat agama Islam. Jikalau sesuai dengan syariat agama Islam dan konsisten di situ, maka dukunglah. Tapi jikalau jauh dari syariat agama Islam, maka jauhilah. Namun tetap juga harus hati-hati karena banyak tokoh politik yang menjadikan agama sebagai pencitraannya ya. Menjelang mendekati pilpres itu tiba-tiba menjadi ustadz, pakaiannya tiba-tiba menjadi islami, bahkan disebut kadrun varian baru. Bagaimanapun juga umat Islam itu harus paham tentang perpolitikan karena kalau tidak paham perpolitikan bisa jadi agama kita itu dihancurkan dari sisi politik teman-teman. Kita lemah dari sisi politiknya. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya Indonesia dipimpin oleh orang yang paham dengan syariat agama Islam, bahkan hafal 30 juz Al-Quran, hafal berbagai macam hadis. Wah luar biasa ya. Bahkan ketika hari raya Idul Fitri diimami oleh presidennya. Wah luar biasa banget ya. Sejauh ini saya belum melihat sih ya ada presiden Indonesia yang menjadi imam sholat Idul Fitri ya. Semoga di tahun mendatang kita bisa melihat seperti itu dan itu indah banget sih kalau ada yang bisa seperti itu. Jangan sampai orang yang kepilih jadi presiden, jadi pemimpin yang akan datang Al-Fatihahnya aja masih belepotan ya. Nauzubillahi min zalik. Teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, wallahu alam bisawab. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.